Nah, oke, tadi saya bilang terkait dengan yang 3P. 3P. P pertama itu adalah place, observasi. Berarti Anda harus melakukan observasi ke lapangan. Ketika melakukan observasi ke lapangan, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menyiapkan yang namanya instrumen observasi. Dan ini bisa dicari, bisa didapatkan dan mudah sekali. Ya, bisa dibuat dalam bentuk daftar checklist, bisa dibentuk daftar iya dan tidak, dan seterusnya. Nanti kita akan coba praktekkan. Yang kedua, itu adalah people atau person. Sama. Maksudnya, Anda di sini melakukan wawancara dengan orang, wawancara awal, ya, pada saat melakukan studi pendahuluan. Saya sebutnya studi pendahuluan. Kalau Anda tidak melakukan studi pendahuluan ke lokasi penelitian, melakukan wawancara, maka Anda tidak akan mendapatkan bahan untuk Anda tulis dalam proposal. Saya ulangi, kalau Anda tidak melakukan studi pendahuluan, maka Anda tidak akan memiliki bahan untuk Anda tulis dalam pendahuluan atau dalam latar belakang masalah. Yang ketiga itu adalah paper. Nah, kalau paper ini berarti maksudnya bisa buku, bisa kertas, bisa dokumen-dokumen sekolah yang sama dengan apa relate atau ada hubungannya atau relevan dengan bahan yang akan lakukan. Contoh, tadi Jul Fahmi itu mau membahas tentang, ini contoh aja, motivasi terkait dengan berdiferensiasi. Berarti ketika datang ke lokasi riset, itu harus dipastikan di sekolahnya dilakukan nggak yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sekolahnya, si gurunya sudah belum melakukan, contoh lah, eh, pendalaman kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, contoh. Jangan konyol. Anda datang ke lokasi yang gurunya belum mengenal kurikulum Merdeka, belum pernah in-house training kurikulum Merdeka, malah mereka juga baru dengar ketika Anda menyampaikan tentang kurikulum Merdeka, Anda mau meneliti itu, kan kacau, Pak. Ya, artinya posisi Anda melakukan studi pendahuluan itu adalah untuk memastikan apakah di lokasi tersebut riset Anda bisa dilakukan atau tidak. Jeung ulah maksakeun kieu. Apa Pak, abdi mah pokoknya hayang di dieu. Nah, itu anu biasana rada kurang bagus teh kalimat-kalimat begitu. Kekeh maksakeun tapi sebetulnya tidak ada masalah yang Anda temukan di lokasi penelitian ini. Kemudian ketika bicara tentang wawancara, wawancara, Pak, wawancara ngobrol naon? Anda harus temu dengan kepala sekolahnya, Anda izin, Anda sampaikan bahwa saya berencana riset di sini dengan tema seperti ini. Kira-kira bagaimana Pak pandangan Bapak? Ah, Anda ngobrol dulu bagus-bagus. Jadi intinya begini, ketika Anda bertemu dengan orang yang belum pernah Anda tahu, sebetulnya di situ tidak ada konflik kepentingan apapun Anda dengan riset ini. Berbeda dengan kalau Anda melakukan riset di tempat yang Anda sudah tahu, kenal, komo boga sorangan gitu ya, itu pasti deh ujung-ujungnya ya kurang greget gitu. Dina hasil lagi tidak objektif. Kenapa? Karena Anda di situ ada konflik kepentingan. Itu wawancara. Kemudian yang ketiga, di sini ada paper, buku. Berarti Anda membaca, termasuk di sini artikel ilmiah, oh, artikel apa, jurnal-jurnal, artikel dari jurnal, termasuk buku-buku, termasuk kertas-kertas, dokumen-dokumen dari sekolah tersebut itu bisa dipakai. Nah, saya ingin Anda memahami ini semua sebagai bagian dari cara Anda nanti dalam menyusun proposal. Sekali lagi saya sampaikan, ketika Anda tidak melakukan studi pendahuluan dalam research, maka dipastikan Anda tidak punya bahan untuk Anda tuliskan apa yang Anda harus lakukan. Bahkan sebetulnya dengan cara yang lain, Anda bisa mendapatkan tema-tema yang lebih baik lagi dengan menggunakan AI yang lain. Seperti saya pernah mencontohkan menggunakan Research Rabbit contohnya, ataupun menggunakan Force Viewer contohnya, itu bisa Anda temukan tema-tema riset yang bisa menarik untuk dikaji. Ini hanya salah satu bagian dari
AI yang bisa kita pakai untuk mencari tema penelitian kita. Kita coba masuk pada pembuatan instrumen untuk melakukan observasi ke lokasi penelitian pada saat studi pendahuluan. Maaf, saya tulis di sini ya. Perhatikan baik-baik. Mohon buatkan, eh, saya akan melakukan riset, saya akan melakukan studi pendahuluan tentang pembelajaran diferensiasi, diferensiasi dan motivasi motivasi belajar siswa SMA pada mata pelajaran berikut. Di contoh sebutkan SMA Negeri 1, ini contoh aja ya, Kota Sukabumi. Mohon buatkan instrumen observasi terkait terkait tema tersebut dalam bentuk daftar checklist. Coba kita lihat. Daftar checklist ya. Coba lihat. Hmm. Ini observasi yang sebetulnya sudah masuk pada ranah melakukan studi awal. Hanya untuk memastikan kira-kira apa yang terjadi di sana. Ini bayangkan Bapak Ibu, dengan teknologi begini, apa sih yang menjadi sulit untuk bisa menyusun proposalnya, tesis itu sebenarnya sebenarnya. Namun kendul keneh eta nu menjadi masalah. Jadi lain teknologi nu bikin kita kedul lakit kurang anu kedul. Coba kita lihat ketika guru PAI melakukan research, melakukan pembelajaran, bagaimana dia melakukan persiapan. Apakah guru itu menyiapkan RPP-nya? Apakah guru menyediakan? Ini baru studi pendahuluan. Saya catat di sini. Studi pendahuluan. Oh, belum pakai studi pendahuluan, kan? Oh ya, studi pendahuluan, betul. Studi pendahuluan. Di pelaksanaan pembelajarannya gimana? Gitu. Interaksi guru dan siswa seperti apa? Ini kita belum tentukan. Judul orang teh reks kualitatif atau kuantitatif belum, sama sekali belum. Kita baru penjajakan dulu deh. Nah, istilah studi pendahuluan itu penjajakan, ya. Penjajakan. Di sini lihat, kira-kira ketika pembelajaran terjadi, si gurunya nih aktif mengajukan pertanyaan atau juga bahan-bahan yang di checklist. Kalau sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi sebetulnya observasi itu adalah pengamatan yang dilakukan si peneliti terhadap apa yang diamati. Jadi ngomong, kalau bacaan, mengamati saja. Dia lebih banyak menggunakan matanya untuk mendapatkan bahan dan data. Penggunaan teknologi di sini kalau ya checklist. Lihat observasi motivasinya. Tuh, dilihat. Ini semua nanti Anda ketika mendapatkan hasilnya, Anda akan mendapatkan bahan untuk Anda tulis dalam riset berdasarkan observasi. Kemandirian belajar, kepuasan dan pencapaian, hubungan sosial dan lingkungan. Ingat ya, tidak ada pertanyaan di observasi. Sekali lagi, tidak ada pertanyaan di observasi. Tapi semuanya pengamatan si peneliti. Tuh. Ketika melihat kemandirian belajar, siswa menunjukkan inisiatif untuk mencari informasi tambahan terkait dengan materi. Anda melihat siswa melakukan itu tidak? Gitu. Kalau tidak, oh berarti jangan di-checklist dong. Itu. Atau menyelesaikan tugas belajar, dan seterusnya nih, banyak sekali. Pastikan Anda menulis tanggalnya kapan, nah siapa yang mengobservasinya, kelas berapa yang diamati, apa catatan tambahan Anda. Paling tidak nanti ini jadikan gambaran untuk bagaimana menyusun instrumen. Instrumen apa? Studi pendahuluan tentang observasi. Oke, saya coba bantu lagi. Saya kopikan aja ini. Saya akan melakukan studi pendahuluan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan motivasi
Mohon buatkan instrumen wawancara. Nih, wawancara. Terkait tema tersebut, nah, dalam bentuk pertanyaan terbuka. Terbuka aja ya. Kan ada terbuka, ada tertutup. Kalau tertutup jawabannya ya tidak, biasanya begitu. Pokoknya jawabannya kasih tentukan. Tapi kalau terbuka itu bisa lain-lain. Tapi kalau misalkan Anda pengen apa tertutup bisa. Tutup deh dengan pertanyaan tertutup kepada kepala sekolah, guru PAI, dan siswa. Nah, siswa atau siswa. Coba kita lihat. Anda mau pertanyaannya berapa terserah, tapi kita biarkan dia untuk menulis terlebih dahulu. Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari itu semua? Coba dilihat. Tuh. Ini pertanyaan yang diajukan untuk guru, oleh peneliti kepada siapa? Kepada kepala sekolah untuk mendapatkan informasi awal ketika kita akan melakukan riset tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini belum penelitian, Pak, baru penelitian awal, penjajakan, ya. Instrumen wawancara untuk kepala sekolah tuh. Pertanyaannya, apakah sekolah Anda mendukung penerapan strategi pembelajaran diferensiasi dalam mata pelajaran PAI? Ya, tidak. Jawabannya kan gampang banget. Ya, tidak. Ya, ya tidak, ya tidak. Terus ya tidak dulu. Ini kenapa dilakukan, Bapak Ibu? Untuk mendapatkan informasi awal. Sehingga nanti kita akan lebih mudah mengumpulkan data dalam rangka menyusun proposal. Dengan guru PA ini, apakah Anda menerapkan strategi? Ya, tidak. Apakah menurut Anda strategi pembelajaran efektif dalam terus begini. Kemudian kepada siswa. Semua data yang Anda dapatkan ini, kemudian Anda nanti rangkum dan menjadi bahan dan data untuk menyusun proposal penelitian. Jadi kebiasaan, nih catat omongan saya baik-baik ya. Rata-rata pada saat mahasiswa menyampaikan proposal risetnya, proposal tesisnya, kemudian ditanya, Anda sudah ke lokasi penelitian belum untuk melakukan studi pendahuluan? Belum, Pak. Pantes di proposal lagi nggak ada. Nah, itu kan problem sekali itu. Jadi kalau bahasa saya, dari mana Anda bisa nyusun judul sealus gitu, jeng lokasi penelitian Anda, hari Anda sorangan tanya, oh masalah etate ayah di lokasi penelitian. Bisa dipahami maksudnya ya, Pak? Maksudnya begitu. Instrumen wawancara dengan atau untuk siswa dan siswi. Tuh. Apakah Anda merasa termotivasi untuk belajar PAI? Apakah Anda merasa guru PAI menerapkan metode pembelajaran yang sesuai? Apakah Anda merasa antusias? Tuh, ini jawaban yang diambil secara singkat-singkat saja. Yang nanti data ini akan digunakan untuk data penulisan dalam studi pendahuluan. Saya berikan contoh, Pak Ibu. Buatkan contoh paragraf yang berisi tentang hasil studi pendahuluan yang dicantumkan di dalam latar belakang proposal proposal penelitian. Contoh buatkan contoh paragraf yang berisi tentang hasil studi pendahuluan di lokasi hasil pendahuluan yang mencantumkan terkait apa tadi pembelajaran diferensiasi dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ini di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Ini contohnya. Coba kita lihat bagaimana paragraf-paragraf yang menampilkan studi pendahuluan. Kita belum menunjukkan bahwa ini adalah kuantitatif atau kualitatif dan lain-lain belum. Nih, di sini dituliskan latar belakang, nggak apa-apa. Sakumaha hayang manehna we heula. Tapi nanti kita lihat bagian mana yang
menunjukkan itu. Nah, ini saya pikir di sini belum ada nih menampilkan itu. Nah, ada nih, ada. Coba lihat nih. Motivasi belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pendidikan, khususnya pada mata pelajaran PAI. Studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri Tosomi menunjukkan bahwa strategi pembelajaran diferensiasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Observasi awal menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa dapat meningkatkan antusiasme dan partisipasi mereka dalam kelas PAI. Wawancara dengan guru PAI mengindikasikan bahwa penggunaan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti pemberian tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa dan penggunaan teknologi sebagai alat bantu belajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan memotivasi. Siswa juga melaporkan bahwa mereka merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran ketika metode yang digunakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun masih terdapat tantangan dalam implementasi pembelajaran diferensiasi ini, seperti keterbatasan fasilitas dan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi guru. Nah, ini lain cerita nih. Sudah bentuk masalah yang muncul sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PI di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Anda nanti menggunakan teknik penulisan apa, ini semuanya itu ada kutipannya. Contoh nih, observasi awal menunjukkan penerapan bla 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 di sini nih. Di sini ada referensinya. Diambil dari mana? Hasil observasi. Wawancara dengan guru PAI, nanti tulis lagi wawancara dengan. Jadi ada referensinya ini. Lalu ketika bicara tentang siswa juga melaporkan bahwa mereka bla bla, ini juga ada apanya? Ada citasinya di bawah. Gitu. Sebagai bentuk referensi. Artinya, pengambilan data pada saat Anda melakukan research awal itu ternyata eh, dikutip tuh referensi hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Oke, dari pembahasan barusan, kira-kira sudah ada kelemang-kelemang belum bikin proposal? Ini masih bentuk studi pendahuluannya ya, studi Ya, pendahuluannya belum belum ke susunan proposal secara umum belum. Tapi apanya? Studi pendahuluan. Karena studi pendahuluan itu data yang didapatkan Anda di lapangan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang Anda akan lakukan dengan data itu. Kita belum menentukan loh judulnya ini kuantitatif atau kualitatif. Judulnya apa itu belum. Baru masih cerita tentang eh, apa strategi apa pembelajaran diferensiasi dan motivasi. Apakah nanti tadi sebetulnya sudah ada kelemang-kelemang nama strategi penerapan atau apa kan belum sampai ke situ. Kalau saya mau lanjutkan bisa saja begini contoh. Ini kalau model ya. Sebentar. Nih, kalau saya pakai ini aja bisa. Dari paparan di atas, pilihkan, pilihkan tiga buah judul penelitian dengan pendekatan kualitatif yang masih belum banyak dibahas dan diteliti oleh peneliti lain. Tiga aja deh, jangan banyak-banyak. Kualitatif ya. Tuh, tuh, dia ngasih pandangan. Tapi ini kan kualitatif, tapi kenapa ada pengaruh? Nah, ini juga kan jadi keliru. Makanya saya tidak terlalu dulu mempercayai dia, ya. Tapi ketika dia ngomong atau dia nulis, ya lihat aja, ya. Ini kuantitatif, ini kuantitatif juga. Tapi kalau yang ini kualitatif. Eksplorasi pengalaman guru PAI dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Ini buat Fahmi, ya kalau apa diarahkan kalau Anda mau silakan ini dibahas, ya.
Eksplorasi pengalaman guru PAI dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Contohnya SMA 1. Kalau Anda menemukan sekolah lain menggunakan diferensiasi, ya silahkan. Nah, kalau judul seperti ini, karena ini pengalaman guru PAI, maka ini kualitatif. Jenis penelitiannya itu adalah fenomenologi. Itu, saya tahu nih. Karena fenomenologi ini ujungnya bercerita tentang bagaimana pengalaman, bagaimana penghayatan, bagaimana makna yang didapatkan dari sebuah pengalaman pribadi yang didapatkan. Itu fenomenologi. Kalau yang ini, pengaruh lingkungan sekolah terhadap efektivitas pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan motivasi belajar. Pak, apakah ini bisa kualitatif atau kuantitatif? Tergantung cara pandang. Kalau saya lihatnya kalau di sini, ini kualitatif, bisa di kuantitatif bisa. Tapi saya lebih sepakat ini di kuantitatif. Termasuk ini, persepsi siswa terhadap pembelajaran diferensiasi dan dampaknya pada motivasi belajar. Ini X, Y, Z sini. Ya, jadi walaupun di sininya disebutkan kurang kualitatif, tapi pas pembahasan ternyata ayat kualitatif, ayat kuantitatif. Ya, tenang naon lah. Dengan lagi mesin ya. Gitu. Tuh, jadi judulnya ketahuan kalau kualitatif begini, kuantitatif begitu. Sok ah, kumaha ya? Keremping baik. Tapi kebayang merenya maksudnya kumaha gitu. Nah, dok. Itu maksudnya ulah ulah cicing-cicing tapi diam tapi tenanya ngobrol kumaha sih gitu kan. Cing baik. Saya Kebayang ingin Pak, kebayang. kita potensikan apa yang bisa digali dari apa dari teknologi untuk kemanfaatan kita dalam hal menyelesaikan eh, apa tesis. Jadi eh, yang penting kitanya tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya banyak nonton video YouTube lah gitu. Ya, gitu. Ada pertanyaan boleh, silakan. Oke, Pak. Halo. Ini tuh banyak Halo, orang dok. pada diem. Mungkin kalau saya kan dulu pada saat skripsi ya zaman jadul Ah, ya tahun-tahun zaman mesin ketik gitu kan. oh iya Ya iya. mungkin sekarang saya kan mungkin agak berbeda dengan konsep yang baru Oke, ini gitu kan. Makanya oke. saya agak terlalu ya perlu benar-benar harus paham banget gitu kan. Karena ya Betul, beda Pak. zaman gitu. Betul. Gitu Pak. Mungkin itu aja. Pak Pepen sama dengan saya harus menyesuaikan dan beradaptasi, Pak. Mau tidak mau. Iya betul. Iya. Seperti halnya dulu kita tidak mengenal HP, Pak, di zamanan kuliah, itu mah kuliah pakai HP, Pak. Iya. Iya. Pada kumaha deui. Mesin tik juga udah sewa zaman dulu. Ya, betul, Pak. Zaman saya kuliah paling top itu pakai mesin tik elektrik, Pak. Itu wah, top tuh tahun 99 tuh saya kuliah. Jadi ngetik pakai tete alus, Pak. Karena komputer teh masih kudu datang ke wartel, wartel. Nya ke warung komputer. Nah, sebetulnya bener. Warnet. Warnet. Kemarin Hah? belum ada dulu mau kita. Ya, pokoknya mah ke tempat Langka. rental lah gitu nya, tempat rental komputer. Ayeuna mah komputerna baru ke masing-masing ya mah siapa mah hebat. Tapi baheula anu karuliah baheula apa nya? Skripsina beres, tesisna beres itu. Alhamdulillah Tapi dok. pasti ayeuna aya udah teu beres-beres, Pak. Satu bukan sebenarnya. Itulah. Yuk. Oke, ada pertanyaan silakan, Pak. Zulfami udah paham ya? Halo? Paham Barakallah. Ya, sok. Nanti Abdul dikaji ulang yang tadi aduh, rada disampaikan Pak Dokter. cinges aing ora keneh aing mah. Siap, siap Pak. Ieu Siap. eleh nu kolonial aing mah. Siap Pak. Gitu. Nah, ini yang masih off kamera siapa nih? Bu Neneng, Bu Iis, Siti Anissa. Ini pada kemana ini? Biar direkam lah, biar ketahuan sedang ngapain. Ada Pak Dokter. Ya, sok tampilkan wajahnya. Ya, sebentar Pak. Oke, tadi yang kedua itu adalah Bu Rita ya. Bu Rita. Bu Rita itu
temanya pertama tentang Dasa Dharma Pramuka. Terus apalagi Pak Eko yang kedua tuh? Saya nyimpennya di mana ya ini? Lupa lupa ingat ini. Nama filenya juga lupa deh. Bentar. Saya cari dulu nih. Ya, nah. Kok Oke, Bu siapa tadi? Bu Rita. Bu Rita ngajar di mana sehari-hari, Bu Rita? Belum mengajar, Bapak. Nah, belum. Ini wajahnya nggak kelihatan ya, separuh wajah ya mah. Kalau ada tekuk itu nah, laptop nah. Oke, jadi belum ngajar. Tapi ya punten ya, ngajaran tool paling oke. Ajar-ajar gitu tanya. Hmm. Oke, berarti fresh graduate ya. Itu ngambil dari skripsi dulu apa gimana itu? Kalau yang judul pertama yang Dasa Dharma itu dari skripsi yang S1, Bapak. Cobalah jangan jangan nuk itu deh lah. Maksudnya cari suasana baru, lingkungan baru gitu ya. Nah, Biar jadi baru gitu. Ya, Pak ya. Eko, nu anyar-anyar mah kan resep kuranginnya. Sinyal, sinyal. Ya, tuh, jadi ulah nu hebel deh atuh bosen. Anyar. Tema skripsi, tesis maksudnya mah. Hmm. Ya, yang kedua itu apa tadi? Yang kedua itu Oh, juga apa? Oh, bukan dia lah. Kumaha, nuka dua. yang kedua itu evaluasi penggunaan sistem penilaian poin. Oh iya, nah itu yang poin tuh. Itu kayaknya ini ketemu nih. Duh, tuh, saya pindahin dulu nih. Itu mau penelitiannya di mana itu yang poin-poin itu? Hmm? Rencananya itu di SMA Islam Progresif Darussalam, Bapak. Oke, emang di sana diterapkan itu? Iya, diterapkan. Anda sudah pernah ke sana? Eh, Dekat Bapak di sini soalnya. Nah, oh dekat. Iya. Oke, terus eh itu siswanya banyak nggak? Kayaknya sedikit siswanya. Eh, Sekolahnya kan baru ya Bapak, baru 4 tahunan. Siswanya ada dua Kalau ratusan belum kayaknya. ada, saya kasih tahu ya, kalau belum ada lulusan jangan dilakukan penelitian. Harus sudah sekolah yang ada lulusan, baru boleh dilakukan riset. Itu kayaknya belum ada lulusan ya, berita. Kalau setahun 2 tahun mah sudah belum? Sudah ada lulusan belum? Hmm? Halo, Ya berita? Bapak, di sini ringannya agak Ah iya, iya. kurang, Bapak. Oke. Maksud saya, apakah sekolah yang tadi disebutkan itu sudah ada lulusan belum? Hmm? Atau masih jelek so, itu sinyalnya ya? Halo, halo, halo. Pak Eko Iya, jelas nggak suara saya nih? jelas Pak, jelas. Ah, jelas. Loh, kok malah hilang? Iya, hilang terpental kayaknya. Hilang ya? Waduh, Iya, kayaknya hilang. ternyata jadi Izin itu. bertanya dong, Kak Dokter. Boleh, boleh. Ya, Eh, Sila, ini apa teh? Untuk judul yang kemarin yang saya ajukan itu kan yang pengaruh manajemen konflik gitu ya. hmm? Setelah baca dari bukunya itu sifatnya kan lebih umum gitu ya. Suaranya lop-lopan gitu. Untuk Kayak, iya suaranya lop-lopan nih. Kurang kurang jelas. Malah tampilannya Jelas. berhenti ya. Apa? Freeze, freeze, freeze.
Apa punya saya gitu yang freeze? Jelas? Oh, jelas. Sok, gimana, Guru Sini?